Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, untuk mempersiapkan pembelajaran daring pada tahun ajaran 2021, hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan backup restore dari materi course kita. Yang pertama, seperti biasanya, langsung saja menuju ke e-learning MAN 1 Blitar. Kemudian pertama kita login ke Moodle tahun lalu, ke B-Learning kita tahun lalu, dengan cara memilih B-Learning 2021, Bapak Ibu. Baru kemudian setelah itu kita masukkan akun kita, username dan passwordnya. Kita tunggu sampai kita masuk ke halaman dashboard. Kalau sudah, nanti panjenengan tinggal memilih course mana yang mau di backup. Misalkan yang saya contohkan ini, course saya yang bahasa Inggris. Jadi kita tinggal klik saja course bahasa Inggris itu. Kemudian dari menu gear yang atas itu, menu setting, kita klik, kemudian kita pilih backup. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog, apa saja item-item yang akan kita backup. Pastikan enroll user-nya dihilangkan centangnya, karena enroll user itu adalah siswa. Otomatis tahun ini siswa kita berganti, jadi itu harus kita hilangkan. Setelah itu, kita drag ke bawah untuk ngecek bagian mana-mana yang mau di backup. Kalau dirasa sudah cukup, langsung kita klik next. Oke, di bagian ini adalah summary, ringkasan item-item yang ikut dalam proses backup itu. Kemudian kita klik next lagi ya. Langkah terakhir adalah kita klik perform backup, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tinggal menunggu sampai di sini, kita tinggal menunggu sampai dengan prosesnya selesai 100%. Oke, jika sudah kita tinggal klik tombol continue aja, dan kemudian di bagian bawah kita geser sedikit layarnya ke bawah, itu akan ada nama file yang baru saja jenengan backup. Nah, langkah selanjutnya otomatis kita harus mendownload itu supaya bisa kita pindahkan ke course Moodle atau B-Learning kita tahun 2021-2022. Caranya dengan kita klik itu, Bapak Ibu. Nah, itu ada tombol download. Kita klik, kemudian kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Sampai di sini proses backup kita selesai. Jadi proses backupnya sesederhana itu. Jadi kelebihannya panjenengan tidak perlu memasukkan ulang semua konten course panjenengan. Jadi tinggal melakukan editing kecil saja untuk menyesuaikan apa, mungkin diganti ulangannya, diganti soalnya, atau mungkin ada tambahan materi. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, kita cek di bagian kiri bawah, itu sudah ada tombol selesai download. Kalau sudah, berarti kita bisa logout dari Moodle kita yang tahun lalu. Kemudian kita kembali lagi ke landing page e-learning MAN 1 Blitar. Kemudian langkah keduanya adalah kita restore dengan cara kita masuk ke B-Learning tahun 2021-2022. Ini B-Learning kita yang tahun ini. Seperti tadi, langkah awal kita masukkan username dan passwordnya. Oke, kita kembali lagi ke dashboard, Bapak Ibu. Terus pastikan, karena di sini tampilannya kan dashboardnya tampilan course yang kita punya. Kita klik site home untuk memunculkan tombol settingnya. Oke, jadi di site home itu nanti seperti halnya yang tadi, di atas ada tombol gear atau setting. Kalau tadi itu kita klik backup, maka sekarang kita klik restore. Nah, kemudian sebenarnya ada dua cara, Bapak Ibu, cara melakukan restore itu dengan kita melakukan drag and drop. Jadi file backupan kita tadi kita pindahkan ke dalam kotak ini, atau dengan cara browse. Tapi saya sendiri lebih prefer ke drag and drop karena akan jauh lebih sederhana. Jadi kita buka dulu di mana file kita disimpan tadi. Kemudian kita tinggal melakukan drag and drop saja. Kita klik, kita geser ke arah kotak tadi. Oke, kalau sudah berada di kotak kita lepas, maka otomatis cirinya kalau drag and drop-nya berhasil Bapak Ibu, maka nanti akan ada progress bar yang menunjukkan itu proses upload.
Oke, kalau progress bar-nya sudah hilang, kemudian di kotak tadi sudah berganti dengan nama file, itu artinya proses restore-nya, belum restore nggih, proses upload-nya itu sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal klik untuk merestore-nya. Nah, di sini akan ada summary lagi, jadi apa istilahnya, rangkuman atau ringkasan poin-poin apa yang tadi kita upload Bapak Ibu. Ini langsung kita klik selanjutnya saja. Terus kemudian ini yang penting Bapak Ibu, jadi pastikan nanti panjenengan menempatkan course ini sesuai dengan kategorinya. Jadi misalkan saya bahasa Inggris nggih, jadi di situ ada kotak search. Nah, di situ ada kotak search, kita klik di situ. Kalau bahasa Inggris ya kita klik Inggris, atau bahasa Indonesia, Quran hadis. Nanti kita search, kemudian kita pilih kategori yang sesuai. Jadi karena saya bahasa Inggris kelas 12, maka saya pilih yang ketiga dari atas. Nanti kalau bahasa Inggris yang lintas berarti yang bawah sendiri. Itu silahkan nanti disesuaikan dengan kategorinya, supaya nanti pengadministrasian course jenengan lebih mudah, tidak campur dengan course yang lain. Kalau itu sudah dipilih, kita tinggal klik tombol yang berwarna hijau yang di bawahnya itu. Oke, ini ditampilkan lagi summary-nya. Jadi kita tinggal next. Saya kira nggak perlu ada yang di review terlalu banyak, karena tadi di awal waktu kita backup sudah kita review apa-apa, bagian mana saja yang akan kita backup. Nah, bagian ini adalah bagian nama. Jadi misalkan panjenengan kelas 12-nya tetap, tapi berganti jurusan misalnya dari IPA ganti mengajar IPS, ini bisa dirubah namanya. Merubah namanya di sini. Di situ ada start course-nya. Pastikan itu mulainya 13 Juli 2021. Nah, kita mulainya per Juli 2021. Kemudian kita tekan next. Oke, sampai di sini kita langsung terus saja. Kita tekan restore sekarang. Kita klik perform restore. Oke, sampai di sini proses restore sudah selesai. Jadi kita tinggal menunggu saja sampai kontennya itu selesai di import atau di restore. Dan selesai, Bapak Ibu bisa mengecek bahwa course panjenengan yang dari tahun lalu sudah berpindah ke tahun ini. Dan isinya sama persis. Tidak ada bagian yang berkurang. Jadi seluruh bagian yang ada di course Bapak Ibu tahun lalu itu akan direstore ke tahun ini. Jadi simple sekali, Bapak Ibu tidak perlu memasukkan course dari awal. Dan kita cek coba di bagian application letter, ini punya saya Bapak Ibu. Bagiannya lengkap, di atas ada instruction masih ada, KD masih ada, UKBM pun masih ada. Terus di bawah itu ada forum. Terus materi juga masih ada, bahkan link video pun masih ada, lengkap. Isu assignment juga ada, terus remedial, terus di bawahnya assignment itu ada block test pun ada. Tapi itu nanti Bapak Ibu, kalau block testnya Bapak Ibu klik, maka siswanya kosong, karena siswanya tadi tidak ikut kita backup. Dan memang jangan sampai di backup, karena siswanya nanti akan kita enroll, akan kita ganti dengan siswa kita tahun ini. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu, panjenengan bisa mencoba mempraktekannya di rumah, bagaimana cara melakukan backup dan melakukan restore. Sehingga panjenengan nanti tidak perlu mengentry ulang atau mengupload ulang materi. Kalau ini kita klik partisipan, memang partisipannya masih kosong karena belum kita enroll. Jadi tugas terakhir supaya nanti anak-anak bisa mengakses course kita adalah kita lakukan enroll siswa. Nah, oke Bapak Ibu, jadi cukup sampai di sini dulu bagaimana cara kita melakukan backup restore Bapak Ibu. Nanti jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi masing-masing instruktur course sesuai dengan
sesuai dengan mapel atau kelompok masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum.